ahead and take it. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Film, dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film pembunuh bayaran profesional yang berjudul Leon the Professional. Film seorang pembunuh bayaran memiliki kehidupan sendiri, yang pada akhirnya dia harus menolong seorang anak kecil untuk balas dendam atas kematian keluarganya. Langsung saja masuk pada alur cerita ya Sobat Film. Pada adegan awal tokoh utama sebagai pembunuh bayaran dengan nama Leon menerima sebuah foto dari teman karibnya, di mana itu adalah target utamanya Sobat. Seorang bos bandar narkoba di Fried Justin Timberland Jut ke si bos bandar narkoba kita sebut namanya Udin ya Sobat Film. Ia terlihat sedang masuk ke dalam hotel bersama sejumlah anak buahnya dan dengan penjagaan yang terlihat sangat ketat. Sesampai di kamar, seorang wanita sudah menunggu kedatangannya. Jelas si Udin tersebut mau mantap-mantap ya Sobat Film. Di ruangan lain anak buahnya untuk berjaga-jaga. Tidak lama setelah itu si Udin mendapat panggilan yang berasal dari anak buahnya yang menjaga di lantai bawah yang sedang ditodongkan pistol di mulutnya oleh Leon. Mengetahui adanya ancaman, si Udin pun mengerahkan anak buahnya untuk menyambut kedatangan Leon. Mereka pun bergerak dan siap di posisi masing-masing. Saat lift terbuka ternyata teman mereka sendiri yang diikat di lift. Saat lift diperiksa terlihat atap lift terbuka, berarti Leon sudah berpindah. Kemudian satu persatu anak buahnya dibantai habis oleh Leon dengan cara sangat profesional. Seperti judul film ini ya Sobat Film, si Udin dan dua anak buahnya yang tersisa terlihat ketakutan dan saat anak buahnya memeriksa balkon tiba-tiba penutup jendela tertutup dan mereka dibantai habis oleh Leon. Si Udin yang tinggal sendiri langsung mengambil senjata dan mencoba mengamankan diri sebisa mungkin. Kemudian ia menelepon polisi untuk meminta bantuan akan tetapi Leon muncul dari belakang sambil menodongkan pisau di leher si Udin tersebut. Lalu si Udin diminta menghubungi nomor yang diberikan oleh Leon. Di saat bersamaan wanita yang menemani Udin tadi lewat dengan santainya saat telepon tersambung di situ sudah ada klien yang menyewa Leon dan klien tersebut menyuruh si Udin pergi dari kota tersebut dan menjauh dari bisnisnya. Sudah dapat disimpulkan bahwa Leon disewa sebagai peringatan agar si Udin takut dan pergi menjauh dari bisnis kliennya tersebut ya Sobat. Dirasa si Udin sudah mengerti dan paham kemudian Leon pun menghilang. Leon adalah pembunuh bayaran yang terlatih juga sangat berbahaya. Setelah pekerjaannya selesai kemudian Leon kembali menuju ke kediamannya sembari membeli susu kesukaannya di market terdekat. Sesampainya ia di apartemen terlihat ada anak kecil kita sebut saja Ani ya Sobat. Dia adalah anak dari tetangganya di sana. Saat Leon lewat ia berhenti dan melihat Ani dengan darah di hidungnya dan Ani menyampaikan bahwa hal tersebut disebabkan karena ia sering dianiaya oleh ayahnya akan tetapi Leon berusaha tidak ikut campur dan memilih tidak menghiraukannya. Tidak lama setelah itu keluarlah seorang pria dari pintu kamar tetangganya dengan berpakaian rapi. Pria itu adalah seorang ketua polisi di daerah tersebut yang suka dengan berbisnis kotor. Dia bernama Stanfield kita sebut dengan nama Anto. Disusul dua orang lagi yang membicarakan sesuatu yang nampak sangat serius. Salah satu dari orang tersebut adalah ayah dari Ani, gadis kecil. Beliau ini berprofesi sebagai penadah narkoba di daerah itu. Anak buah Anto yang bernama Ana sedang menanyakan di mana sisa narkoba yang dikirim Anto bulan kemarin. Namun ayah Ani dengan ngototnya berkata bahwa ia tidak tahu tentang hal tersebut. Dan Bambang memberitahukan jika ia tidak jujur maka akan berurusan langsung dengan Anto yang kejam. Sebelum mereka meninggalkan ayah Ani, Anto mengatakan agar besok tepat jam 12 sisa narkoba tersebut harus dapat ditemukan. Leon mengintip dari balik pintu kamarnya. Selanjutnya diperlihatkan bagaimana Leon menjalani kesehariannya yaitu bersih-bersih rumah serta menyiram bunga kesayangannya dan yang paling gila dia tidur dengan posisi duduk di sofa nampak sangat siaga kalau ada serangan. Keesokan harinya saat Ani si gadis kecil disuruh untuk membeli keperluan dapur di saat bersamaan Anto kembali beserta anggotanya memasuki rumah Ani untuk menagih sisa narkoba kemarin dan dengan tidak adanya kompromi lagi dengan sang ayah. Anto langsung membunuh semua anggota keluarga Ani termasuk ayah Ani. Jadi saat Ani kembali terlihat sudah ada pria bersenjata berdiri di depan pintu rumahnya karena dia sudah takut. Dia melewati kamarnya dan menuju ke kamar di mana Leon tinggal dan ia juga melihat ayahnya sudah tewas tergeletak dengan penuh darah. Ani memencet bel kamar Leon seolah-olah dia penghuni kamar tersebut sambil menangis dan ketakutan Ani terus memencet bel berkali-kali berharap Leon membukakan pintu untuknya. Namun Leon masih ragu untuk membuka dikarenakan ia tidak ingin ikut campur urusan orang lain.
Tapi pada akhirnya Leon merasa kasihan dan membuka pintu dan membiarkan Annie masuk. Beruntungnya anak buah Anto tidak curiga. Setelah menemukan sisa narkoba mereka pergi. Dari sinilah awal terjalinnya kedekatan antara Annie dan Leon. Singkat cerita, Annie yang akhirnya mengetahui profesi Leon meminta Leon untuk mengajarinya cara membunuh untuk membalas dendam atas kematian anggota keluarganya. Leon yang terus menolak karena itu adalah hal mustahil akhirnya memutuskan untuk mengajarinya dengan tujuan hanya semata-mata untuk membuat perasaannya lebih tenang dan melupakan kejadian tersebut. Keesokan harinya mereka pindah hotel. Dan filmnya bersambung adik-adik.